Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Sumarni, NPM 20202213, Prodi S1 Keperawatan Reguler B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Saya akan mulai dari sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria, yang pertama terdapat penis. Penis di bagian sini yang berfungsi sebagai saluran kencing, urin, sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua ada skrotum. Skrotum terdapat di bagian sini yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Yang ketiga ada testis. Testis terdapat di atas penis, yang berfungsi sebagai untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat ada epididymis. Epididymis juga terletak di atas testis. Epididymis ini fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Terus ada saluran uretra. Saluran uretra ini terdapat di atas epididymis. Saluran uretra ini merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi. Perannya sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang keenam ada vesikula seminalis yang merupakan zat yang berisi basa, kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa, fruktosa, hormon, dan protein. Terus ada kelenjar prostat yang terdapat di bawah vesikula seminalis. Kelenjar prostat ini fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Terus ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini fungsinya adalah melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam, urin yang tersisa di dalam uretra. Baiklah, saya akan melanjutkan ke sistem reproduksi wanita bagian luar atau eksternal. Sistem reproduksi wanita bagian luar atau eksternal, yang pertama ada mon pubis. Mon pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dan meningkatkan daya tarik seksual. Yang kedua ada labia mayora. Labia mayora ini yaitu pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar. Sedangkan setelah itu terdapat labia minora. Labia minora ini terletak di sebelah labia mayora yang fungsinya mengelilingi pembukaan vagina dan uretra. Permukaan pun sangat rapuh dan sensitif sehingga membuatnya mudah mengalami iritasi dan pembengkakan. Yang keempat ada klitoris. Klitoris ini terletak di bagian sisi labia minora. Terdapat di sisi kiri dan kanan labia minora bertemu di tengah-tengah. Klitoris ini adalah benjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Bisa dibilang organ ini memiliki fungsi serupa penis pada pria. Sistem reproduksi bagian internal atau bagian dalam. Yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar rahim dengan sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang kedua ada serviks. Serviks, di bagian sini ada serviks. Serviks ini merupakan struktur bagian rahim bawah yang menyempit membuka ke arah vagina. Yang ketiga ada saluran telur atau tuba Fallopi. Tuba Fallopi di sini. Saluran tuba Fallopi ini berfungsi saluran telur atau tuba Fallopi ini
terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu kanan dan kiri. Oviduk memanjang ke arah samping uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran ini terjadi fertilisasi atau pembuahan. Yang keempat ada indung telur, yang merupakan tempat kumpulan sel atau polikel. Di dalam polikel sel telur atau ovum yang dikembangkan, yaitu polikel yang juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Yang kelima ada rahim. Yang kelima, rahim ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya sel telur yang dibuahi oleh sperma. Sel telur yang dihasilkan indung telur disebut juga sebagai ovum. Ovum termasuk ke dalam alet cikal yang mengandung butiran kolikal dan trombosit kuning. Struktur ovum terdiri dari membran, pintelin, zona pellucida, dan corona radita seksual. Baiklah, saya rasa cuma itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Ibu saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.